Barangkali sulit dipercaya, di Minangkabau itu kalimat tauhid dapat memutus tali jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membicarakan kali ini tentang kalimat tauhid yang di Minangkabau dapat digunakan untuk memutus tali jantung. Sebelum ini kita telah berbicara tentang rahasia-rahasia huruf hijaiyah. Dan kemudian kita telah berbicara tentang ajaran adat Minangkabau. Namun kali ini kita akan berbicara tentang kalimat tauhid yang dapat memutus tali jantung. Tidak ada perubahan. Walaupun ada perubahan, namun perubahan di tempat yang sama. Baraliah di lapiak dan salai. Kita bicara tentang ilmu rahasia huruf hijaiyah dalam konteks sufistik, dan juga kita berbicara tentang ajaran adat Minangkabau dalam konteks sufistik, dan kemudian kita berbicara tentang kalimat tauhid yang dapat digunakan untuk memutus tali jantung juga dalam konteks sufistik. Artinya pemakaian kalimat tauhid yang diramu, yang diracik oleh orang Minangkabau dapat digunakan untuk memutus tali jantung. Jadi orang Minangkabau itu kaji, berupa kaji kalimat tauhid itu dapat digunakan, diaplikasikan dalam bentuk keilmuan. Macam-macam keilmuan yang dapat digunakan sebagai aplikasi dari kalimat tauhid itu. Seperti dapat memutus tali jantung. Kalimat tauhid itu ketika dia telah betul-betul dalam bahasa kita, dalam tanda kutip, merasuki diri kita, betul-betul kalimat tauhid itu telah menyukma dalam diri kita, telah merasa satu kita dengan kalimat tauhid itu, sehingga kalimat tauhid itu menimbulkan suatu zoh dalam diri kita, dan zoh tadi itu menimbulkan suatu semangat yang luar biasa sekali, dan kita akan merasakan sesuatu yang mengalir dalam diri kita. Sehingga ketika timbulnya zoh, semangat itu sendiri, dengan jari telunjuk ini, rasanya kita bisa memutus pohon kelapa, memutus kelapa. Jadi kalau kita ingin mengambil kelapa, cukup diginikan saja, putus dia. Ketika zoh itu muncul, maka saya selalu berbicara kepada murid-murid saya dahulu. Begitu kalimat tauhid itu muncul dalam diri kita, begitu zohnya itu muncul, bersemangat dan menyukma dalam diri kita, saya akan kalau saya ginikan pohon kelapa itu atau kelapa itu akan putus juga. Itu dinamakan dalam Minangkabau ilmu gayuan. Oleh karena itu di Minangkabau kalau berbicara itu sebenarnya kita dilarang menunjuk-nunjuk, tidak boleh. Kan kadang-kadang selalu kita berbicara dengan orang lain atau orang kepada kita, dia bicara, oh ini pak, dia menunjuk, sebenarnya tidak boleh menunjuk. Apalagi ketika orang betul-betul telah menghayati kalimat tauhid dan kalimat tauhid itu telah menyukma dalam dirinya, itu telunjuk itu sangat berbahaya. Bisa saja sifatnya tidak fisik. Ketika telah muncul zoh tadi itu dan kemudian dia mengalir ke tangan, itu sifatnya tidak fisik.
Tetapi akibatnya itu adalah kerusakan di dalam tubuh. Tubuh mana? Tubuh yang lain itu rusak. Dan dia tidak serta-merta tampak. Tetapi kalau dia sudah mulai menjahil, maka jatuh kepada penyakit. Dan itu sulit untuk diobati. Itu baru kalimat tauhid ketika dia berwujud sebagai sebuah zoh, dia bisa digunakan sebagai ilmu gaib. Di kalimat tauhid ini yang bisa memutus tali jantung adalah ilmu tauhid yang diracik, yang diramu oleh orang Minangkabau sedemikian rupa sehingga dapat dia difungsikan sebagai sebuah keilmuan yang dalam bahasa Minangkabau disebut ilmu gayung. Dengan apa dia melepaskan ilmu gayung itu? Dengan kalimat tauhid. Dan ilmu gayung di Minangkabau itu ada juga dilepas dengan ilmu hitam. Dengan ilmu hitam. Kalau orang tasawuf melepaskan ilmu gayung itu dengan ilmu putih melalui kalimat tauhid. Itulah racikan kalimat tauhid secara sofistik oleh orang Minangkabau. Saya telah mempelajarinya. Kalimat tauhid yang diracik menjadi ilmu gayung. Disebut dengan gayung tangan yang akan kita bicarakan habis episode video berikut ini. Jadi kalimat tauhid bagi orang Minangkabau itu betul-betul bisa digunakan sebagai sebuah keilmuan, sebagai sebuah kesaktian, sehingga kesaktian kalimat tauhid itu betul-betul bisa ditunjukkan oleh orang-orang sufistik, oleh orang-orang sufi di zaman dahulu kalanya. Jatuh dia kepada ilmu. Jadi ilmu putih di Minangkabau itu ilmu yang diracik dari kalimat tauhid. Ilmu kebal diracik dari kalimat tauhid juga. Ilmu piganta, ilmu pidare diracik dari kalimat tauhid juga. Jadi kalimat tauhid di Minangkabau itu merupakan betul-betul sumber utama dari segala ilmu. Sumber dari segala ilmu di Minangkabau itu adalah kalimat tauhid yang diracik sedemikian rupa. Kemudian lahirlah ilmu gayung, ilmu tinggam, ilmu padare, ilmu piganta, termasuk yang disebut dengan ilmu pelaris misalnya. Tapi sifat ilmu dari kalimat tauhid ini cenderung kepada ilmu-ilmu yang keras. Karena zaman dahulu kita kan perang dengan Belanda, jadi perlu kita ilmu-ilmu yang keras. Dan yang uniknya, kata orang-orang tua terdahulu, juga guru saya pernah mengatakan dulu, ilmu-ilmu semacam itu dipegang oleh datuk-datuk dan pengulu-pengulu. Ini uniknya. Tidak dipegang oleh ulama-ulama. Ulama-ulama maksud saya tanda kutip ya. ulama yang mana itu? Ulama tanda kutip, bukan ulama sufi. Ini dipegang oleh para pemangku adat dahulu. Sehingga guru saya pernah bercerita mama dari istri beliau itu seorang datuk di pesisir selatan. Dengan tongkatnya itu dia bisa membuat parit yang sangat panjang sekali. Diayunkannya tongkatnya terbentuk parit yang sangat panjang sekali untuk pengairan di sawah. Ini nggak usah gotong royong orang bekerja membuat parit borong-borong untuk irigasi air di sawah. Dengan ayunan tongkatnya selesai semuanya, panjang. Itu datuk. Bukan datuk. Pemangku adat. Jadi sedikit beralih kita, walaupun beralih dia di situ juga. Itulah aspek spiritual dari pemangku adat Minangkabau dahulu kala. Dan di zaman-zaman guru saya masih muda-muda, tahun-tahun berapa, tahun-tahun 19-an ini, masih ada juga datuk-datuk yang sakti-sakti, yang keramat-keramat, yang bertuah-bertuah, masih ada. Dan bertuahnya
Dan keramatnya orang-orang itu bukan dari kalangan ulama-ulama yang itu, tapi dari datuk-datuk, dari pemuka adat, sakti-sakti. Itu menunjukkan salah satu indikasi bahwa datuk-datuk para pemuka adat Minangkabau itu sakti-sakti dan keramat-keramat, itulah tuah datuk. Jadi kalau dulu saya mengatakan ingin berbicara tentang datuk dari aspek spiritual, saya singgung sebenarnya dalam konteks ini. Ada enggak saudara-saudara pemangku adat Minangkabau mempunyai tuah datuk yang dahulu-dahulu? Boleh jadi datuk Anda itu, maaf saja, siapa nama gelar datuk Anda? Datuk Perpati atau misalnya datuk apalah namanya? Datuk Balang kah? Datuk apakah nama gelar Anda? Datuk Bandaro kah nama Anda? Gelar Anda. Nah, dahulunya kalau Anda punya ranji silasilah datuk Anda itu akan ditemukan. Beliau itu orang sakti-sakti dan keramat-keramat. Cuman saya kurang yakin pemuka adat Minangkabau yang sekarang kini Nangko ini mempunyai silasilah yang panjang kepada yang penerima gelar datuk pertama itu. Kalau ada orang bergelar datuk Perpati dan Sabatang, apakah orang menerima gelar datuk sekarang ini sampai kepada datuk Perpati Sabatang yang sebenarnya? Seperti orang bergelar Datuk Seri Derajo. Orang kawan saya bergelar Datuk Seri Derajo. Nah, apakah silasilah itu sampai kepada Datuk Seri Derajo yang pertama? Silasilah-nya itu harus ada. Kalau kita memang pewaris gelar dari datuk, tapi kan ternyata hanya sampai tiga generasi atau 4 generasi. Karena saya tanya kepada kawan saya dahulu, seorang datuk, generasi saya cuma sampai 4, masih ada kuburannya di dekat rumah. Sampai itu dia tahu, dia tahu. Padahal boleh jadi di atas itu beliau itu orang-orang bertuah dari sakti-sakti. Yang seharusnya tuah dari kesaktian beliau itu turun kepada kita yang mewarisi gelar datuk beliau. Tapi ternyata tidak. Nah, kenapa? Ini kunci kesalahpahaman orang-orang tentang ranji sila-sila dan ketidaktahuan orang Minang cara menggunakan ranji sila-sila dan kemudian ketidakpahaman orang Minang tentang wasilah. Karena di dalam paham Wahabi, wasilah ini syirik, dilarang. Padahal disitulah titik pertemuan antara pewaris yang sekarang ini dengan leluhurnya melalui wasilah. Lihat kan gelar kosong aja yang Anda terima sekarang ini. Tidak ada makna. Tetapi karena Anda mempunyai tanah wilayah, nah itu aja persoalannya. Kalau tidak ada tanah wilayahnya, tidak ada makna gelar datuk di sana. Sungguh. Kalau tidak ada tanah wilayah yang akan Anda jaga di kaum Anda itu, tidak ada gunaannya gelar datuk. Lebih baik Anda bergelar doktor atau profesor. Ada juga gunanya, bisa mengajar. Ini tidak ada. Tidak ada wahamnya itu, tidak ada. Karisma, wibawanya itu tidak ada. Tuahnya itu tidak turun kepada Anda. Ini tugas Anda sebagai datuk ini satu saja tugas Anda sebagai datuk. Bagi datuk sekarang ini. Apa? Menjaga tanah wilayah di negara Anda. Nah, kalau tanah wilayah itu nanti sudah diambil alih oleh orang lain, karena sekarang ada undang-undang cilaka namanya. Dalam undang-undang agraria, pemerintah boleh saja mengambil tanah wilayah atau tanah orang dengan cara apapun demi untuk umum, demi penggunaan untuk umum. Boleh, kita tidak masalah kalau pemerintah kata ini demi kepentingan umum. Demi kepentingan umum, tanah Anda diambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini undang-undang cilaka dalam konteks agraria. Nah, kalau ini tidak bisa pemuka adat menjaganya, habis Minangkabau. Hanya Minangkabau itu tandanya cuma satu. Ini juga kita orang Minang, apa tanah wilayah. Kalau tidak ada tanah wilayah, ada kalau di orang Minang kali dah. Cayo salah. Memang menyimpang beralih, tapi beralih situ je tentang Minangkabau. Ini boleh situ je, boleh tentang sofistik. Ini boleh tentang situ je, tentang apa? Tentang keilmuan. Itulah keilmuan orang Minangkabau. Itulah keilmuan orang Minangkabau yang dimiliki oleh datu-datu.
Apa itu Minangkabau? Dia meracik kalimat tauhid menjadi sebuah keilmuan. Itulah dia spiritual Datuk di Minangkabau. Yang sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena terkontaminasi dengan doktrin-doktrin paham Wahabi. Tinggallah Datuk dengan nama yang kosong. Saya berani mengatakan itu. Karena datuk-datuk yang dahulu-dahulu, leluhur-leluhur Anda itu, orang-orang sakti, orang-orang keramat, dan orang-orang sufi, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Anda yang tidak memuliakan leluhur Anda sendiri. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.